Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Di hari-hari mendekati Ramadan, dengan segala keutamaan yang ada pada Ramadan dan dengan segala persiapan yang ada. Dan semoga kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melewati Ramadan. Salam dan salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menyambung dari ulasan kita beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu dari bahasan bekal bagi orang-orang yang berpuasa. Karena memang sebagaimana kita ulas bahwa di antara metode yang disebutkan para ulama dalam mempelajari sebuah hukum fikih, ada yang mengikut kepada polanya kitab dan ada yang mengikut kepada polanya usia dan ada yang pola waktu. Jadi kalau mau mendekati Ramadan, maka bahasan yang paling harus kita segerakan selesaikan adalah tentang fikih puasa dan fikih Ramadan. Dan dia mempunyai bahasan yang cukup banyak. Kita awali Bapak Ibu rahmatan dengan membaca sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam melihat nilai dari satu Ramadan. Kira-kira nilainya seperti apa? Satu Ramadan. Karena satu Ramadan dia nilainya mahal. Ada kisah yang disebutkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab beliau tentang kisah dari kisah mimpinya Talha bin Ubaidillah. Jadi ada sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah, dia bermimpi. Apa Bapak Ibu mimpinya? Dikisahkan tentang, kata Talha bin Ubaidillah, ada dua sahabat dari sebuah daerah namanya Bali. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dia sama-sama masuk Islam berdua. Wa kana islamuhuma jami'an, jadi dia sama-sama masuk Islam. Fakana ahaduhuma, yang satu asyaddu ijtihadan minal akhar, yang satu ini Bapak Ibu dia lebih bersemangat ibadahnya dibandingkan yang satu lagi. Dia sama-sama masuk Islam. Lalu faghazal mujtahid minhuma fastushhid, jadi yang satu ini yang lebih bagus ibadahnya, lalu dia pergi berperang dan mati syahid. Yang satu lagi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala meninggal, thumma makasal akhar ba'dahu sanah. Yang satu lagi hidup setahun sesudah itu. Jadi yang satu meninggal lebih awal, yang satu lagi setahun, bertambah umur setahun. Lalu Talha bin Ubaidillah dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia berada di depan pintu surga. Dia mimpi mau masuk surga. Lalu ketika berada di depan pintu surga, datang malaikat dari dalam surga. Kata malaikat, masuk surga dahulu, yang meninggal yang terakhir. Bukannya mati syahid.
dan bukan juga yang masuk yang lebih bagus ibadah. Kata malaikat masuk surga dahulu yang meninggal terakhir. Lama setelah itu baru datang lagi malaikat masuk yang meninggal mati syahid ke dalam surga. Lalu tiba giliran Talha bin Ubaidillah, apa kata malaikat? Irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Pulanglah dulu, belum jatah anda masuk surga. Lalu bagi-bagi dia ceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini juga dalil Bapak Ibu menunjukkan bahawa dua sahabat ini masuk surga, dan yang Talha bin Ubaidillah juga penduduk surga. Cuma dia belum datang waktunya. Belum datang, ini di sisi lain. Lalu ketika dikisahkan, sahabat juga heran-heran. Kenapa bisa yang biasa-biasa ibadahnya dulu masuk surga? Yang ahli ibadah dibandingkannya satu, terlambat masuk surga. Kenapa? Maka semuanya merasa heran. Lalu dikisahkan kepada Nabi, fa balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddathuhu al-hadits. Dikisahkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Min ayyi dzalika ta'jabu. Kira-kira dari sisi apa kalian merasa heran dengan kisah itu? Apa yang menjadi penyebab heran? Kata sebagian sahabat, iya, karena ini yang meninggal yang dahulu ahli ibadah dibandingkan yang satu. Tapi bukan berarti yang satu ini bukan ahli ibadah, cuman dibandingkan yang satu lagi dia agak di bawah, karena dia dua-duanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini pergi berperang mati syahid, yang ini meninggal biasa-biasa saja. Tentu kami heran. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Alaysa qad makasa hadza ba'dahu sanah. Bukankah yang meninggal terakhir sudah hidup setahun? Setelah saudaranya meninggal, hanya sama-sama masuk Islam tadi. Yang kedua, meninggal terakhir. Kata sahabat, qalu bala, betul. Wa adraka Ramadan. Dan dia sudah menemukan satu Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan sudah Nabi menyebutkan sebagian ibadah saja. Dan sudah salat sekian rakaat, sekian sujud dalam bilangan setahun. Kata sahabat, qalu bala, betul. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Qala Rasulullah, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Maka setahun hidup yang Allah rezekikan kepada yang satu lagi, maka dengan ibadahnya setahun dan puncaknya adalah Ramadan, maka jaraknya di surga. Kalau tadi Bapak Ibu kan tidak jarak, hanya dulu kemudian. Kan tadi yang dikisahkan Talha hanya badulu bakudian, yang lain semua-semua masuk surga. Tapi yang satu, yang ahli ibadah kemudian, yang meninggal setahun terakhir lebih dulu. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, setahun itu maka jaraknya di surga jauh dibandingkan jarak bumi dengan langit. Itu berapa Ramadan? Sekali. Bapak Ibu sudah pernah menghitung berapa tahun Ramadan? Ibu-ibu ada yang pernah menghitung berapa tahun berpuasa? Dan sudah berpuluh tahun berpuasa? Puluhan tahun. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu sebuah rezeki yang Allah berikan. Karena dulu kan pernah kita ulas, jangankan setahun, semalam saja. Semalam. Yang disebut dengan malam apa? Malam qadar. Satu malam qadar saja bisa menghasilkan pahala jauh lebih baik ketimbang beribadah 1000 bulan. Itu semalam. Sisanya 9 malam. Lalu yang 10 harinya, lalu yang 20 hari Ramadan, 10 hari awal Zulhijjah, lalu ada hari Arafah, dengan segala rangkaian yang ada. Itu kan keutamaan waktu. Dulu kan pernah kita ulas juga tentang keutamaan waktu. Maka kata Nabi, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Maka yang demikian itu menjadikan jaraknya di surga jauh lebih tinggi dibandingkan jarak langit dan bumi. Makanya Bapak Ibu, Ramadan dia merupakan nafahati rahmatillah, kesempatan yang Allah bukakan. Sebulan penuh, 10 hari akhir Ramadan, hari-hari yang
mahal. Dan semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa melewati hari-hari Ramadan dan bisa melewati waktu-waktu yang mulia yang itu merupakan waktu-waktu untuk ibadah. Waktu-waktu untuk ibadah. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya Ramadan kita potensi untuk lebih banyak ibadah itu besar. Potensinya lebih besar. Kenapa? Karena satu sisi kita kegiatan makan kurang. Makan dikurangi. Makanya yang paling penting dipahami setiap muslim bahwa tujuan puasa atau inti dari puasa mengurangi makan. Dan jangan dibalik. Yang terjadi terkadang kebalikan. Berpupuh-pupuh makan. Berpupuh-pupuh membeli makanan. Ini Bapak Ibu sesuatu yang layak untuk kita perbaiki. Sehingga kalau orang berbuka, Bapak Ibu coba bayangkan berbuka. Kalau orang berbuka 3 kurma, air segale atau 2 gelas, nasi sebungkus. Kira-kira apa kata orang? Iyalah kau berbuka nak. Jual kau buka. Ini 2 kurma kan ada 3. Airnya ada, nasi sebungkus. Tapi karena kita biasa dengan hidangan yang banyak, dia tak rasa berbuka gini. Ini Bapak Ibu sesuatu yang mesti kita perbaiki pola. Inti puasa mengurangi makan, mengurangi aktivitas makan. Jangan sampai Ramadan ibu-ibu kan lama di dapur. Di luar Ramadan tak lama dapur. Tiba Ramadan jam 4 sampai jam 6 dapur je baru. Akan berarti ada kesalahan dalam cara memandang kita berpuasa. Makanya ibu-ibu sesekali acak-acak nak buat je dah. Sesekali bikin berbuka puasa suuk tergantung. Panitia berbuka puasa mana? Kita buat suuk tergantung. Tapi jangan di demo nanti. Pengurus masjid nak apa dek? Sayur kami berbuka. Sesekali dibuat berbuka gantung. Ibu-ibu buat berbuka gantung di rumah. Sedang lama suuk nasi habis. Kalau yang terjadi, jarang terjadi. Ini Bapak Ibu kenapa? Pola yang harus kita perbaiki supaya Ramadan lebih berkualitas. Jadi Ramadan pada intinya adalah mengurangi makan, mengurangi aktivitas dapur, mengurangi aktivitas belanja. Makanya karena ini dia mempunyai banyak akibat. Salah satu akibatnya sehingga orang Bapak Ibu lah Ramadan maka tidak bersyukur. Lah Ramadan, padahal kan Ramadan itu apa? Salah satu keutamanya la'allakum tashkurun walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Tapi sebagian orang lah Ramadan maka kurang syukur. Ramadan baru muncul tidak bersyukurnya. Mubazir. Padahal Bapak Ibu kita ini hidup di zaman kecil kemungkinan mubazir. Kenapa kecil? Zaman siswa memanaskan sambal itu kan lama. Ini lama Pak. Median tungku. Lama. Kalau sekarang hidup. Lalu kalau zaman dulu tak ada pemanas masakan. Kalau zaman sekarang tekan langsung angin 24 jam. Tapi yang mubazir ada juga. Lalu kalau zaman dulu tak ada kulkas. Zaman kini tagaknya tinggi lu kulkas pada tagaknya. Saking besarnya kulkasnya. Tapi mubazir juga. Ini ibu-ibu mesti harus lebih hati-hati. Termasuk juga panitia berbuka. Panitia berbuka. Harus kita pahami baik-baik. Supaya tidak terjadi mubazir. Baik. Bapak Ibu semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bacakan satu dari keutamaan puasa dan nanti satu dari keutamaan Ramadan sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Ini kita bacakan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani, pengarang kitab Hisnul Muslim. Judul bukunya kalau bisa berbahasa Arab As-Siyamu fil Islam. Itu bahasan tentang puasa yang sangat menarik untuk dikupas. As-Siyamu fil Islam. Karena mempelajari fadail atau fadilah dia sesuatu yang mesti.
fadilah amal. Mempelajari fadilah sesuatu hal yang mesti. Karena ada orang Bapak Ibu dalam bab fadilah terkadang dia sepilih saja. Tu kecilnya orang fadilah, orang pamalih beribadah sajalah. Ikhlas, jangan dibaca-baca lah keutamaan. Ini kesalahan. Karena memang Bapak Ibu jangankan untuk akhirat, untuk dunia saja fadilah itu ada. Sebagian ibadah fadilahnya dunia. Coba kita baca satu ayat, satu bahasan tentang fadilah yang kebaikannya di dunia. Kata Allah ketika berkisah tentang kisah Nabi Nuh, mengisahkan tentang kaum di zaman Nabi Nuh, apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu 5 faedah istighfar. 5 faedah istighfar. Yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan dari langit air hujan. Itu air hujan di dunia atau di akhirat? Dunia. Wa yumdidukum bi amwal. Allah panjangkan, Allah berikan kepada kalian amwal, berbagai jenis harta. Kalau cik jenis hartanya tu mal namanya. Dia pengusaha mal, atau dia pedagang mal, atau dia peternak. Tapi kalau amwal, seusaha dikakok menjadi peternak juga, pedagang juga, pengusaha juga, properti juga, amwal. Itu di dunia atau di akhirat? Dunia. Wa banina, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai. Ini sebagian Bapak Ibu dia terkadang tidak memahami bahwasanya fadilah itu ada. Dan dia sesuatu yang menjadi motivasi kita. Kalau dia memandang tidak perlu fadilah, ini sebuah kesalahan. Dulu kan pernah kita ulas juga, salah satu dari keutamaan umat Nabi sebagai umat mulia, salah satunya dengan apa? Keutamaan ibadah. Ibadahnya sebentar, waktunya tidak lama, mengerjakannya mudah, pahalanya besar. Itu kan fadilah. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Berarti fadilah itu ada. Ada juga sebenarnya Bapak Ibu, dia kalau fadilah ini telongsong puluh, semuanya mau jadikan fadilah. Hadisnya kalau sahih tentu dipakai. Hadisnya mau lemah sekali, mau palsu apa segala, masuk sedonyo. Ini kesalahan juga. Sehingga saya pernah ditanya oleh seseorang ustaz, kalau kita nak ada siwak, ini kan berbicara keutamaan siwak. Boleh kita bersiwak di ujung baju, atau dengan ujung bersiwak. Lalu saya katakan, dari mana dapatnya itu? Ya pokoknya ada yang menyampaikan. Ini kan Bapak Ibu telongsong. Tidak ada keutamaan siwak sampai disuruh orang bersiwak dengan ujung bajunya. Ya. Kira-kira apa baunya tu? Kesalahan. Atau dengan ujung serbannya. Kalau bersiwak, hadis-hadis kan sahih. Cuman kalau sampai dengan ujung baju atau dengan ujung serban, maka dia sudah mungkin ada hadis yang dia baca tapi saya enggak tahu. Kemungkinan seperti itu dia baca hadis Quran yang dia baca, mungkin ada kalimatnya walaupun dengan ujung baju kalian. Wallahu taala a'lam. Ini Bapak Ibu, sebagian orang telongsong bulu. Makanya kalau berbicara tentang babul fadail, memang juga harus mesti hati-hati. Yang sahih saja sudah cukup bagi kita untuk babul fadail. Bab fadail. Baik. Kita coba baca satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu, ini hadis yang cukup panjang tentang keutamaan puasa. Jika ada waktu kita baca satu hadis yang panjang juga tentang keutamaan Ramadan. Sebagai
menambah kerinduan terhadap Ramadan dan terhadap puasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, ini hadis kursi berbicara tentang keutamaan puasa. Puasa apa saja? Dari puasa sunnah yang kita ulas pada pertemuan yang lalu, dan termasuk juga tentu Ramadan karena dia puasa. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu baginya. 1, 7, 7, 700, 1, 1 lalu jadi 10. Ini amal. Illa siyam, kecuali as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Untuk puasa ini Bapak Ibu, kata Allah, Nabi sebutkan itu pahalanya untuk Allah, dan Allah yang akan membalasi. Semua amal kan Allah membalasi, tapi puasa spesial. Puasa spesial. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu merupakan benteng. Benteng dari neraka, kata Nabi, asyamu junnatun minan nar. Benteng supaya dijauhkan dari neraka, siyamu yaumin fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Sehari puasa Allah jauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Sehari puasa, kata Nabi, Allah jauhkan dari neraka seperti jauhnya bumi dan langit. Itu benteng dari neraka. Atau yang kedua, benteng dari hawa nafsu. Hadis yang sering kita dengar dalam acara nikah atau khutbah nikah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah. Ini mampu secara kematangan ilmu dan juga yang lain-lain. Tapi jangan dijadikan urusan dunia sebagai patokan pertama. Rumah cik dulu, toto mengkilik cik, atau rekening 1 juta. Ini tidak, itu standar menikah, kematangan. Makanya Bapak Ibu, dalam Islam nikah dini itu dianjurkan, cuman dengan bekal. Tidak asal gulusuh-gulusuh saja, asal nikah tidak juga. Tapi dia ada bekalnya. Kalau dia bisa lebih mudah, apa salahnya? Pada nyondong-ndong berdua, benceng-benceng berdua, golak-golak berdua, metota berdua, rusak. Kalau sudah saatnya, tapi tentu dibekali, jangan tidak dibekali. Kalau tidak dibekali, bermasalah juga. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, cerai juga. Baik. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu ahsanu lil faraji wa aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Menikah, menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Fa illam yastati', kalau dia belum matang untuk menikah, fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Kalau dia belum mampu, maka dia disunnahkan untuk puasa. Baik. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhab. Kalau hari berpuasa, kata Nabi, sabar. Makanya Ramadan Bapak Ibu disebut dengan siyamu syahri sabri, puasa di bulan sabar. Harus sabar. Karena memang Ramadan ketika kita berpuasa itu sabar semua diminta. Solat malam lama-lama sabar. Kalau sabar, terjadilah apa yang terjadi sebagian orang. Lama ni imam, Ramadannya lama-lama. Yang namanya Ramadan itu solat memang lama-lama tarawih. Dia harus sabar. Sama juga saudara Bapak Ibu berbuka saja dan tidak sabar dengan kurma. Dan ini menyalahi sunnah. Ada yang berbuka misalnya, awak kalau berbuka, awak tak pandai berkurma-kurma. Awak nasi, awak sepiring. Ini kesalahan dalam cara berbuka. Kenapa? Tidak sabar. Padahal itu yang terbaik. Karena kalau orang langsung makan nasi sepiring, apa yang terjadi? Lambungnya belum siap mencerna makanan. Perut terisi dengan banyak dan kenyang indah. Minumnya banyak, dahaga tidak habis. Kenapa? Lambungnya belum siap bekerja. Dia butuh pemanasan. Makanya kurma mukjizat dari sunnah Nabi. Makan kurma menghasilkan tenaga untuk solat dan tenaga untuk mencerna makanan. Kan mencerna makanan itu kan butuh tenaga. Itulah
kenapa sebagian orang berbuka makan nasi sepiring tersandar. Dia masih lemah, belum mampu untuk mencerna dengan baik. Dan itu butuh kepada apa? Kesabaran. Baik, balik pada hadis kita. Hadis yang kita bacakan. Kata Nabi, kalau hari berpuasa, sabar. Fala yadfus, tidak boleh yang jorok-jorok, ngomong yang aneh-aneh, ngomong yang ngomong yang cabul-cabul, ngomong-ngomong jorok lah. Wala yaskhab, tidak boleh marabo-rabo, angkat-angkat suara. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada orang mencelanya, aw qatalahu, atau ingin memeranginya, ingin berkelahi dengannya, maka katakanlah inni mru'un shaim, saya ini berpuasa. Tapi mengatakan Bapak Ibu jangan dengan nada yang puasa gua. Elok sedikit, itulah merabu dulu. Sudah merabu duluan. Dia lunak tapi isinya berat itu. Macam puasa kok. Elok sekali. Baik. Kenapa? Karena dia berpuasa. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa di sisi Allah di hari kiamat harum dibandingkan kasturi. Dan ini namanya Bapak Ibu al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Para ulama mengarang kitab yang banyak tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Syekh Al-Afani menulis kitab al-jaza min jinsil amal 2 jilid besar dalam banyak bab. Termasuk salah satu dalam bab puasa. Kalau dia berpuasa, bau mulutnya akan tidak enak. Makanya dalam berpuasa Bapak Ibu tidak bisa menghindari bau mulut tidak enak. Dan dalam berpuasa kita masih boleh untuk bersiwak. Kenapa? Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-San'ani menyebutkan berapa sebab bau mulut berubah. Satu misalnya bangun tidur. Yang kedua terlalu lama diam. Yang ketiga terlalu lama berbicara. Yang keempat terlalu lama tidak makan. Ini yang berhubungan dengan bahasan kita. Yang kelima, memakan sesuatu yang mengandung sumber bau, jengki dan kawan-kawannya. Ada patai, ada apa lagi? Ada namanya kabau. Katanya ada nama buah-buahan kabau. Tapi saya waktu kecil melihat dulu. Sejenis itulah kira-kira. Makan berhenti lama juga menimbulkan bau. Sehingga orang Bapak Ibu kalau berpuasa enggak bisa menghindari itu. Tapi balasannya nanti di akhirat akan Allah berikan bau mulut yang lebih harum. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Lisaimi farhatan. Orang berpuasa Bapak bahagia. Makanya puasa itu terapi bahagia. Kalau ada orang sedang galau-galau, aubeknya puasa. Buat galau, puasa. Karena ketika dia berpuasa mendatangkan kebahagiaan. Puasa juga terapi selero patah. Patah selero, aubeknya puasa. Obatnya puasa. Kenapa? Kata Nabi lisaimi farhatan. Orang berpuasa 2 kebahagiaan. Yang pertama, iza aftara fariha. Kalau nyoba buka bahagia, senang hati. Berbuka. Wa iza laqiya. Yang kedua, berbuka bisa dengan makna hari raya. Artinya berhari Idul Fitri, kembali berbuka. Bahagia. Makanya dia terapi dari kegalauan supaya orang bisa hidup bahagia, supaya seleronya juga jadi bahagia. Yang patah-patah selero, yang bad mood selero, obatnya apa? Puasa. Baik. Karena memang bahwa secara kaedah hidup sesuatu yang kalau kita tahan, kita menahan sesuatu, tiba waktunya kita melakukan sesuatu bahagia. Lebih bahagia. Bapak Ibu misal kalau berpisah dengan anaknya, pergi kuliah ke mana, ke luar negeri, ke Madinah, pulang sekali setahun, Masya Allah bahagia. Tapi kalau sebut kita tiap hari,
Bahagia juga, tapi tidak sebahagia kita berpisah. Begitulah kaedah kehidupan. Orang kalau tidak makan dari pagi, siang, sore, mendekati maghrib, maghrib berbuka, bahagia. Tapi tentu dengan cara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Kalau bertemu nanti dengan Allah, maka dia bahagia dengan puasanya. Bahagia dengan puasanya. Baik. Kita coba baca satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan Ramadan. Tentang keutamaan Ramadan. Syekh Al-Qahtani mengumpulkan lebih kurang 30 keutamaan puasa dan 30 keutamaan Ramadan. Kita baca satu-satu saja hadisnya. Baik. Di antara hadis yang panjang tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan Ramadan, di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Iza kana awwalu lailatin min Ramadan. Masuk hari pertama Ramadan, malam. Hari apa kita puasa? Sabtu atau Ahad. Bilangan Sya'ban dalam hitungan hisab 29. Berarti melihat hilal Jumat malam. Kalau sudah kelihatan hilal, Sabtu berpuasa. Kalau belum kelihatan hilal, maka berpuasa hari Ahad. Kalau sudah datang hari pertama Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin. Dibelenggu syaitan-syaitan dan juga jin-jin yang nakal. Syaitan-syaitan dibelenggu, jin-jin yang nakal dibelenggu. Walaupun pertanyaan akan muncul, atau mungkin sebagian akan bertanya, balik berdosa bulan Ramadan Ustaz, syaitan dibelenggu, jin dibelenggu juga. Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain seperti Al-Imam Muslim menjelaskan berapa jawaban. Satu, kenapa masih ada maksiat Ramadan? Karena yang membelenggu adalah puasanya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi bahwa innama tughallu 'anis shaimina shaumul ladzi hufiza 'ala syuruti wa ru'iyat adabuhu. Sudah azan. Saya tambah 3 sampai 4 minit atau lama. Yang menjaga, yang akan membelenggu syaitan adalah puasanya. Kalau dia menjaga syarat dan rukun. Makanya kalau orang tidak menjaga syarat dan rukun, Ramadan mungkin bisa lebih parah. Sehingga bagi seorang Bapak Ibu, Ramadan belah maksiat. Alun masuk puasa lah boleh maksiat cek. Tapi belunau. Belunau singkara. Belunau tontobi. Belunau kaharau. Segala macam. Belum masuk puasa, tapi belunau. Maksudnya pe belimau mas. Tu buat namanya acara belimau bersama pulang kampung bersama di tepi sungai. Belunau. Belum masuk puasa. Lalu masuk puasa Bapak Ibu subuh besok. Mulai dosa sialai. Apa namanya? Nama saya Malaysia betul. Asmara subuh. Tapi dosa-dosa subuh. Kalau hari-hari biasa, tak ada nyampe meratan pagi. Tiba hari Ramadan, pemerataannya je pacarnya. Kalau sore, apa? Jalan-jalan sore. Ngabuburit. Sebagian orang, pergi rumah tetangga, panjang otak sebelah. Kalau malam, apa namanya? Tak boleh juga disebut namanya. Apa namanya? Itu kan Bapak Ibu bahasa syaitan itu. Talbisul iblis. Apa itu? Asmara tarawih. Orang tarawih dalam masjidnya asmara. Jadi begitulah. Makanya Bapak Ibu rahmatullahi yang menjaga dari syaitan itu apa? Puasanya. Atau makna yang kedua, bahwa yang dibelenggu adalah sebahagian syaitan. Yang dibelenggu adalah sebahagian syaitan. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Menggantung, nanti kapan-kapan kita sambung. InsyaAllah Ramadan kedua kalau tak salah. Bisa pertama atau bisa kedua. Kita bertemu di Ramadan pertama atau Ramadan kedua.
Dan juga insyaallah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kita ingatkan dan kita ajak. Alhamdulillah tadi siang kita sudah guru ke lokasi. Kita kumpulkan kita. Baik. Ada kotak. Baik. Jadi insyaallah Bapak Ibu saya minta waktu agak 2 menit lah. 2 menit. Sebenarnya tidak lama sekali. Jadi intinya bahwa tanah yang sudah kita beli itu tinggal membayar saja. Membayar tidak banyak. Membayarnya insyaallah 0 sen banyak tinggal. Kalau Bapak Ibu bagi cik seorang lebih itu 0,9 tinggal. 1 M. Ini yang kita sama-sama menyelesaikan, dan semoga ini menjadi amal soleh. Jadi tanah yang kita beli di sini di Kotunan Godang kita ini ditaruh, insyaallah tahun ajaran baru ini Bapak Ibu kita usahakan untuk kita pakai, karena tempat di sana juga sudah sempit di cincin sana, maka insyaallah kita kita pindahkan sesegera mungkin, tapi tentu bayiannya kita usahakan dulu, karena sudah kita selesaikan akadnya, sudah kita bayar 30% lebih, insyaallah pembayaran di bulan Mei, tersisa 900 lagi. Walaupun yang 500 utang juga 250. Sekarang. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kita bantu sekitar seorang. Kalau banyak seorang lebih bagus. Insyaallah taala. Dan semoga itu menjadi amal soleh bagi kita semua. Tanah itu kita beli 1,4 M. 1,4 M dengan luasnya 3.500 meter, 1/3 hektar lah. Dan itu insyaallah akan kita bangun Ma'had Tahfizul Quran setingkat SD. Sudah kita mulai hari ini di sana di Sincin kegiatannya, dan insyaallah akan kita pindahkan sesegera mungkin nanti di bulan Juli. Di bulan Juli. Bapak Ibu bantu dengan doa. Semoga ini bahagian dari usaha-usaha kita untuk melahirkan generasi yang lebih baik dari anak-anak kita, dari kemenakan kita, dari masyarakat kita. Karena generasi hari ini semoga menjadi lebih baik dibandingkan mungkin ustaz-ustaz kita yang berceramah di sini. Mereka mengawali, kalau dibandingkan saya, anak-anak di sekolah jauh lebih baik. Awak di CD dulu tidak tentu belajar apa, menghafal juga tidak, segala macam juga tidak. Tapi kalau sekarang anak-anak, masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Silakan ditaruh di ibu satu di belakang, dan ibu juga insyaallah berniat baik juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jazakumullahu khairan pada semua Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.